Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apalabo je brahmacari salabang nati manyati tangwe dewa pasang sati sada jiwang atanditang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Hendaknya ia berlatih walaupun sedikit, dan hendaknya ia tidak mencela ia yang berlatih sedikit. Maka para dewa pun akan memujinya. Dan menghormati ia yang menjalani kehidupan brahmacari. Sokihotu Namo Buddhaya. Ya, tadi saya mengutip Dhammapada Biku Wagai, tapi bikunya saya ganti dengan brahmacari. Ya, karena saya tidak berdamas di sana di hadapan para biku. Saya juga tidak mungkin berdamai di sana di hadapan para biku, karena saya sendiri seorang samanera. Kalimat ini adalah motivasi ya, dan juga kalimat yang berisi teguran ya, sehingga yang melatih banyak sila tidak merasa tinggi hati ya, terhadap yang melatih sedikit sila. Pada hari ini ya, saya menguraikan sedikit dhamma yang saya pelajari, yang saya akan uraikan dalam sebuah topik ya, manfaat melatih sila ya, berkaitan dengan uposatha sila ya. Namun sebelumnya boleh saya tahu namanya ini yang pemimpin puja baktinya yang dua ini? Nama saya Fernandus Samanera. Tentunya? Christine Samanera. Oh ya, ya saudara sedama yang berada dalam sebuah organisasi yang patria, ya, organisasi spiritual lah ya, organisasi spiritual. Ya, saya salut sama Anda ya, yang pada saat ini ya mencoba mengembangkan diri ya, dengan berlatih. Ya saudara sedama ya, yang namanya brahmacari itu ia yang melatih sila ya. Jadi tidak hanya orang yang hidup menjalankan kehidupannya salibat seperti saya, tidak. Anda yang berusaha melatih sila, atangga sila ya,
dikala waktu-waktu tertentu harus dihormati. Ya. Bagaimana menghormatinya? Yang tertuang dalam Saranya Dhamma yang ada di situ. Bagaimana untuk bisa, itu artinya saling dihormati. Yaitu memperlakukan dengan baik, menghormati sila yang dilatih seperti itu. Pada saat ini ya Anda generasi tahun 2000-an kayaknya ya. Bukan. Lahiran tahun berapa? 89. Cicinya 96. 89. Oh, lumayan dewasa ini ya. Saya berarti sudah banyak makan asam garamnya Dhamma ya. Sudah banyak makan asam garamnya Dhamma ya. Kalau diibaratkan seperti makanan ya Dhamma ya, pada biku biasanya mengibaratkan Dhamma itu seperti makanan batin begitu ya. Pernah nggak dengar para biku seperti itu? Mengibaratkan Dhamma itu sebagai makanan batin gitu. Kalau tubuh kita ini makanannya nasi gitu ya. Pernah nggak dengar? Pernah? Pernah ya. Ya Dhamma seperti itu ya. Kalau diibaratkan seperti itu, maka Dhamma itu apa ya? Gini, ibaratkan makanan. Sekarang saya akan menjelaskan makanan dulu sebelum Dhamma ya. Langsung ke kuenya, rasanya kok kurang gitu. Kurang cocok gitu. Ini makanannya hari ini nasi goreng. Besok nasi goreng. Besoknya lagi nasi goreng. Siangnya nasi goreng. Kok nasi goreng terus ya? Ya apa ya? Kalau orang sudah biasa seperti itu, ya santai aja gitu ya. Kalau nggak biasa gini ya, gimana rasanya gitu. Kalau terus-terusan nasi goreng begitu aja ya. Ya Dhamma itu juga begitu ya. Di saat saya sekarang menyampaikan tentang sila, besok saya menyampaikan tentang sila, besoknya lagi sila, besoknya lagi sila. Saya lemas mendengarnya. Bosan nggak kira-kira? Ayo ngaku jujur loh, ini Buddhis ini, jangan bilang oh enggak sama Nera, saya enggak bosan. Jujur ya, harus jujur dari dalam hati, jujur. Bosan. Enggak perlu orang itu punya IQ tinggi untuk hal begini itu, untuk menilai hal seperti ini. Anda dan saya sama gitu. Di saat saya itu mendengar sesuatu itu berulang-ulang dengan intensitas terus-menerus yang sama, bosan. Ngapain kita tidak jujur mengatakan tidak enak kita mengatakan bosan gitu? Karena itu yang menyampaikan para biku gitu. Ya ngapain gitu? Udah sekalipun dia biku, sekalipun dia sama Nera, bosan saya dengar gitu. Karena ibaratnya tadi seperti apa? Makanan yang berulang-ulang itu. Di situ saya kadang merasa ya, seseorang yang menyampaikan sesuatu yang terus-menerus dengan topik yang sama, dia merusak batin saya. Yang awalnya saya merasa saat mendengar Dhamma itu ya, saya merasa gembira ya, wah, memberikan sebuah kesenangan batin, kegiuran batin. Akhirnya saya punya motivasi untuk berlatih. Oh, saya akan berlatih sekarang. Karena ini tidak begitu sering saya dengar gitu.
terasa terus baru di dalam batin saya. Akhirnya saya itu punya semangat untuk berlatih. Lama kelamaan itu saja. Kok begini ya? Saya jenuh. Sudahlah, saya mencari cari sesuatu yang lain seperti itu. Ya biasa aja gitu. Sekalipun saya tidak mendengarnya, saya sudah tahu gitu. Saya sudah tahu. Ya sudahlah, saya tidak datang gitu ya ke wihara misalnya begitu. Sesekali kadang-kadang ke wihara ya tidak harus mendengarkan dhamma, ya berdhamma desana, dengar dhamma desana dan sebagainya. Ya ke wihara ya untuk baca parita, meditasi seperti itu ya. Artinya kalau tahun 89 atau 98? 89. Waktu itu susah nggak cari dhamma itu? Belajar dhamma susah nggak waktu itu? Saya lebih tua setahun, saya 88. Saya merasakan susah kok kenal dhamma, waktu itu susah. Tapi sekarang generasi tahun 2000-an gampang dengar dhamma. Gampang. Internet banyak. Belum ada gadget, main-main teklak-teklik itu zamannya. Nostalgianya begitu. Berbenturnya sekarang itu kaum milenial itu susah melakukan atau berlatih gitu. Susah mendapatkan waktu, meluangkan waktu untuk berlatih. Ya tidak salah sih, memang zamannya ya. Kalau milenial gitu ya, kalau saya plesetkan ngial nggak? Ngial itu seperti karet yang tidak mau putus gitu loh, alot gitu loh. Kalau digigit misalnya itu alot, ngial gitu. Jadi manusia zaman sekarang itu ngial gitu loh, alot orangnya. Sekalipun kita udah ngomong, ayo sinting, masih banyak kesibukan. Ya saya sih tidak menyalahkan, ya memang zamannya begitu. Zamannya orang itu hidup dengan teknologi ya. Siapapun yang memegang teknologi pasti kecanduan. Ya termasuk saya juga susah beradaptasi ya, merasa kesulitan ya. Kesulitan dalam arti apa? Berasa kecanduan seperti itu. Kadang kan cari berita cepat, cari apa-apa cepat. Kelahiran zaman sekarang itu susah untuk menjalankan sila dengan sempurna. Ya itu tantangan kita semua ya. Kita harus bisa menahan diri di waktu-waktu tertentu, meluangkan waktu di waktu-waktu tertentu untuk berlatih. Artinya Anda dituntut untuk bijaksana bagaimana menggunakan gadget yang Anda pegang ya. Seperti itu. Sila yang Anda latih itu sebenarnya bisa dikatakan itu pencapaiannya gitu ya. Di saat Anda melatihnya dengan rutin itu, ya pencapaiannya juga tergantung Anda yang melatihnya seperti itu. Kalau Anda lebih giat berlatih ya daripada saya yang sebagai seorang brahmacari gitu ya, bisa saja batin Anda jauh lebih baik daripada saya. Pengetahuan Anda tentang dhamma juga lebih baik daripada saya. Yang Anda umat awam gitu, upasaka, upasika, saya, samanera, Anda lagi atasnya gitu kan. Itu kan duniawi gitu ya. Duniawi dalam arti status ya, status duniawi.
kita memang butuh status duniawi itu ya hanya sebagai batasan-batasan tertentu saja. Seutuhnya kalau masalah kita punya padi itu ya status itu tidak bisa menentukan orang itu lebih baik. Ya. Dalam hal spiritual ini ya, status itu tidak bisa menentukan batin orang itu lebih baik. Tapi kalau dalam dunianya umat awam, status itu menentukan. Ya, semakin tinggi statusnya, semakin cepat dia meraih kesuksesan, misalnya seperti itu dan apalah. Dalam hal duniawi, status itu dibutuhkan. Contohnya Anda misalnya ya lahir dari keluarga yang punya nama baik yang bagus ya. Jadi keluarganya, orang tuanya punya nama baik yang bagus, dipandang orang tuanya. Di saat Anda ditahu Anda adalah salah satu keturunannya, oh ini keturunannya ini buka usaha gitu, oh langsung trending topik gitulah ya, langsung jadi sebuah yang punya branded lah, nilai jual. Jadi nama baik dan status kedudukan orang itu punya nilai jual. Lalu bagaimana sekarang ini di zaman milenial Anda bisa sukses ya? Sukses dalam arti menjalankan kehidupan sebagai upasakanya, sukses ya. Hidup menjalankan spiritualnya juga sukses seperti itu. Kira-kira bagaimana? Caranya ya, pertama kita harus coba ya mempraktekkannya di dalam diri kita, tidak hanya di wihara dalam hal spiritual, dan menerapkannya dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, entah Anda dalam melakukan sebuah usaha gitu ya. Artinya menggunakan patokan-patokan dasar pemikiran Buddhis dalam melakukan sebuah kegiatan usaha seperti itu. Apalagi ini masa begini ini ya, Anda dituntut untuk stay home, social distancing gitu ya. Jadi kalau bisa lakukanlah di rumah gitu. Nah, kalau bisa punya altar sendiri, wah bagus. Anda juga untuk saat ini ya harus menjaga banyak hal ya. Menjaga aktivitas yang berlebihan, bergaul dengan orang-orang yang kelihatannya mencurigakan, bukan mencurigakan sebagai apa ya, tapi ini bahaya ini, saya mundur ada, saya harus menjaga jarak seperti itu. Orang ini tidak pakai masker ini sama neranya, susah juga ngomong kalau nggak pakai masker, jadi nggak usah pakai masker ya. Tapi kita jaraknya sudah jauh, nggak apa-apa. Saya juga nggak kemana-mana dari wihara ya. Saya juga kadang jalan kemana-mana, beraktivitas, istirahat yang cukup, makan juga yang cukup, sudah sangat lebih dari cukup rasanya ya, karena umatnya selalu datang memberikan makanan. Jadi Anda juga harus begitu. Anda harus istirahat yang cukup, ya, makan yang cukup, ya, bersihnya juga bagus. Nah, yakinlah Anda tidak akan terkena virus yang menyebar ke orang lain itu begitu saja ya. Tapi ada loh orang itu lucu ya, saya bilang ini lucu ya. Orang yang kena virus itu orang yang enggak, ya kalau dalam Buddhis enggak kebaktian begitu ya. Logikanya masuk enggak itu kira-kira? Enggak masuk ya. Jadi Buddhis mengerti ya, wah saya salut sama Buddhis ini. Nah logika seperti ini jadi keguyonan lah ya dalam Buddhis itu. Kenapa ya orang itu kok berpikirnya sebegitu dangkal, dangkal kata-katanya kok seolah ini meremehkan tak. Tapi memang kenyataannya begitu. Saya harus ngomong apa lagi gitu. Kenyataannya dangkal gitu. Oh dia kena COVID misalnya, kena virus itu karena dia tidak punya bakti begitu. Kira-kira gimana? Lucu nggak itu pernyataan seperti itu? Lucu saya bilang pernyataan itu. Pernyataan orang yang gimana ya, tidak bisa diluruskan orangnya kayak ini.
Ya saya merasa sih ya boleh-boleh aja orang punya pemikiran ya. Dan saya menghormati ideologi atau pengertian dia tentang cara seperti itu. Ya sudah, silahkan. Nah, Atanggasila itu merupakan satu buah latihan. Kita harus punya motivasi di dalam diri kita untuk melatihnya. Ya, kalau kita tidak berusaha ya berjuang, kita tidak akan bisa melatihnya. Dengan kita berjuang ya, maka nanti kita akan terbiasa ya. Kita bisa itu kan karena biasa. Baca parita juga begitu, bisa karena biasa gitu ya. Sekarang ini apa ya, dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan spiritual itu kita harus sedikit mandiri juga. Kalau kita bergantung ke organisasi itu sebenarnya saya rasa organisasi itu sudah tidak bisa diandalkan ya. Karena apa ya? Organisasi banyak yang tidur, artinya gimana buat program juga nggak bisa itu, dalam arti keadaan seperti ini ya. Entah mungkin dari sebelum keadaan seperti ini juga mungkin begini ya, saya kurang tahu ya. Tapi ini sih alasan saya, landasannya adalah karena keadaan seperti ini ya. Keadaan seperti ini jadi ya harus secara individual. Artinya individu itu punya menyadari secara diri, harus berlatih begitu. Pernah nggak misalnya Anda mendengar ya ajaran Buddha yang misalnya begini, kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran adalah sesuatu yang tidak bertepi seperti itu. Itu mungkin Buddhis ya, kalau mendengar itu ya biasa-biasa saja ya. Tapi kalau saya bilang saya tidak biasa-biasa saja. Mendengarnya dari Anda saja, batin saya itu langsung ada kegiuran batin gitu. Karena dhamma ini berbeda gitu. Berbeda daripada dhamma-dhamma yang lain. Ideologi ini berbeda daripada ideologi-ideologi yang bertebaran di masyarakat luas. Ideologi ini hanya Buddhis yang punya. Kalau orang bilang kesabaran ada batasnya, Buddhis tidak. Buddha mampu membuktikannya dalam beberapa kehidupannya berlatih kesabaran itu. Bahwa kesabaran itu tidak bertepi, tidak ada batasnya. Kalau orang yang tidak punya sadar terhadap apa yang terhadap Buddha gitu, tapi secara logika saya sudah iya bisa ya begitu ya, ini secara logika. Seandainya tidak punya sadar terhadap Buddha, tidak mampu mengingat Buddha gitu. Nah, dhamma-dhamma yang seperti itu adalah dhamma-dhamma yang bersifat dalam ya, membutuhkan pemikiran. Memang kata-katanya sangat sederhana. Sabaran tidak ada batasnya. Banyak sekali lah. Di dalam Buddhis itu, sutta-sutta itu yang membahas tentang kesabaran ya. Kesabaran adalah praktek pertapaan yang paling tinggi, macam-macam lah. Saya merasa bangga ya menganut sebuah ideologi yang sangat luar biasa gitu ya. Ya kita berpikirnya mungkin ya dengan karakter kita yang terbentuk dari keluarga kita masing-masing ya, dengan etika yang kita miliki ya, akhirnya menjadi sebuah idealis ya dalam diri kita. Bagaimana sih menjalankan etika yang ideal seperti itu ya.
estetika yang ideal. Nah, ini juga dengan Anda menjalankan sila itu secara otomatis ya, sikap, perilaku, etikanya memiliki sebuah keindahan, estetika ya. Bisa dipandang sebagai sebuah seni seperti itu. Kalau di zaman dahulu melatih ya sila ya, uposatha sila itu sering dilakukan oleh ibu dari bodhisattva ya. Kan sebelum ada ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama, itu menandakan ya bahwa melatih sila itu ya baik ya. Anda bayangkan seluruh dunia misalnya melatih sila ya, sama-sama mampu saling mengerti ya, saling memaklumi. Butuh nggak militeri itu kayak apa yang namanya, tentara begitu, butuh nggak kira-kira? Tapi karena kotoran batin daripada manusia ya setidaknya dengan saya menjalankan sila gitu, saya sudah mengurangi satu orang yang akan melakukan sebuah kejahatan. Apalagi semua orang menjalankannya. Saya orang sudah punya perlindungan di dalam dirinya ya, tidak perlu lagi mencari perlindungan di luar dirinya. Tentu saja ya, karena orang memiliki kotoran batin yang beda-beda, ideologi yang beda-beda ya. Seperti yang Samanera katakan tadi, maka ya setidaknya saya sudah mengurangi satu orang. Siapakah orang itu? Ya saya sendiri begitu. Dengan melatih sila. Melatih sila ya. Itu adalah tahap demi tahap. Nah, pada saat ini Anda sudah mulai dalam arti melatihnya. Nah, bagaimana rasanya melatih sila? Di saat Anda melatih sila, Anda tidak makan malam. Wah, ya lapar lah. Namanya juga berlatih, usaha seperti itu. Setiap usaha itu membutuhkan sebuah semangat ya, semangat. Kalau kita tidak bersemangat menjalankannya, ya tidak punya semangat ya mungkin kita tidak akan bisa melakukannya. Semangat itu, semangat menjalankan sila ya datangnya dari mana? Ya, datangnya dari keyakinan lah. Jelas sekali ya, ada dasaran paling dasar di dalam batin itu. Kalau kita punya keyakinan kuat ya, maka semangat kita juga akan terbina ya, tumbuh ya seperti dasaran batin yang baik. Sering sekali saya mengatakan punya dasaran batin yang baik itu satu hal yang bermanfaat untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Kenapa orang yang menjalankan kehidupan sebagai brahmacari itu harus dihormati seperti itu ya? Ya, Anda berusaha semampu Anda gitu ya. Dengan Anda menjalankan brahmacari itu, Anda sangat dihormati, dalam arti dihormati seperti yang lainnya. Karena Anda sedang menjalankan brahmacari. Bahkan para dewa memuji ya orang yang melatih kehidupan yang menjadi lebih baik. Oh, siapa yang menjalankan sila itu ada sutanya ya. Raja Saka mengatakan di dalam sebuah cerita ya, di cerita riwayat Agung para Buddha ya saya baca.
Itu Raja Saka itu menjanjikan akan turun ke dunia. Anak buahnya Raja Saka itu turun ke dunia untuk melihat Arya Pusata, siapa nih yang membuat pusata nih? Siapa yang pusata? Akan disiapkan tempat di situ ya. Berarti siapapun yang melakukan tangga sila ya. Motivasi seperti itu ya tidak apa jika memang motivasinya masih di situ ya, ingin lahir di alam surga, menjalankan sila ada tangga sila, tidak apa-apa. Karena memang lahir di surga itu juga termasuk pencapaian. Tapi dengan Anda menjalankan sila ya, maka Anda itu diharapkan menjalankan sila itu dengan bijaksana sehingga saudara sedama mendapatkan manfaat ya di kehidupan saat ini begitu ya. Manfaat di kehidupan saat ini bagaimana? Ya mengoreksi semua kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Bahkan saya merasa saya tahu gitu loh, saya itu kotornya di sini ya. Aduh, saya kemelekatannya di sini ya. Oh, itu reaksi batin saya yang paling jujur ya dari dalam batin saya ya. Sampai seperti itu ya. Ya kita butuh namanya bersosialisasi. Dalam kadang waktu tertentu kita butuh untuk sendiri ya, dalam sebuah kesunyian ya, untuk mendengarkan apa kata batin kita. Oceh-ocehan di dalam pikiran kita itu, kalau kita sendiri itu biasanya oceh-ocehan di dalam pikiran kita keluar ya. Benar. Nah, mau ngoceh sendiri ya. Oh ya begini ya. Oh. Tapi itu bagus. Kita sudah memberi kesempatan yang pada diri kita untuk melihat, wah begini loh saya ini. Saya waktu pernah meditasi ya. Dia seperti ngomong-ngomong sendiri dan saya sangat jelas dengarnya gitu. Lama-lama saya tertawa. Menertawakan diri saya sendiri. Wah, gila ya saya ini ya. Karena saya memang gila gitu. Begini ternyata saya ya. Oh, saya sampai merasa kuat sekali pikiran saya. Akhirnya saya mencari satu keadaan tertentu ya, di mana energi pikiran saya ini agak turun lah, agak low gitu ya. Artinya isinya udah 50% nih. Di saat isinya, powernya 100, duduk meditasi, udah dia kemana-mana saja. Wah, ini lucu ini misalnya. Akhirnya saya tunggu. Di saat saya agak merasa ngantuk, wah ini kayaknya cocok meditasi. Ini pengalaman ya, boleh ya cerita sedikit. Oh, dengan dia agak lemah begitu, saya punya apa? Punya banyak kayak gambaran-gambaran begitu. Terus itu tidak begitu banyak keluar ya. Nah, sekalipun lemah sekali saya tuh melihat objek itu sangat lemah ya. Objek yang saya lihat itu lemah gara-gara ini saya melihat ngantuk juga gitu. Ini saya sedang melihat ngantuk gitu. Jadi saya melihat ngantuk ya melihat objek saya gitu. Sesekali kadang ngantuk, oh ya ngantuk. Jadi kembalinya di situ. Gitu. Tidak terlalu banyak bentuk-bentuk pikiran. Itu yang saya rasakan. Oh iya ya. Kalau seperti ini cocok nih. Awal satu ketika saya ngantuknya keliwatan gitu, terlalu mengantuk, duduk meditasi, tahu-tahu sudah jam 9, astaga, udah jam 9 ya, waduh, saya tidur ya, tidur, ini benar-benar kesini tidur saya ini, udahlah pulang gitu, tidak mengalami apa-apa ya kak, gimana mengalami apa-apa, tidur, datang dulu, rencananya sih biar lebih tidak ada lagi yang muncul-muncul gitu. Saya tidak bijaksana melihat segala sesuatu yang muncul. Harusnya saya biarkan saja dia muncul gitu. Kenapa saya tunggu diri saya ngantuk baru meditasi gitu. Akhirnya saya tidur 2 jam saya tidur tanpa ada pengamatan sedikit pun. Sia-sia sekali saya datang ini. Sebenarnya tadi kalau tahu begini saya lebih baik tidur di rumah gitu.
Ya namanya praktek, tentu jatuh bangun dalam sebuah kegagalan ya. Tidak apa-apa praktek dalam dhamma, saya jatuh bangun dalam sebuah kegagalan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau dalam sebuah status, sekali gagal, tidak akan lagi saya cari. Status ini, kalau status ya. Jadi kalau saya gagal misalnya upgrade status gitu, udah tidak mungkin lah saya cari lagi. Atau saya gagal misalnya usaha gitu, udahlah. Jadi cari yang lain saja. Masih banyak cara gitu. Karena caranya dhamma itu ya berlatih ya harus menyelami itu, dan menyelami itu ya cuma itu cara menyelaminya, ya sudah meditasi gitu. Jadi kalau kita gagal meditasi ya harus meditasi lagi nih. Kita itu berhasil itu tidak langsung duduk ya, duduk meditasi langsung berhasil tidak. Anda butuh sebuah kebiasaan batin. Ini bukan cuma rutinitas rutinitas fisik saja yang Anda datang ke sini tiap hari, tapi batinnya tidak datang ke sini, batinnya di rumah gitu ya. Akhirnya kebiasaan itu menjadi sebuah tekanan batin jadinya. Jadi Anda butuh yang namanya ketulusan, datang ke wihara, meditasi. Akhirnya Anda menyelaminya secara batin gitu. Menyelami secara batin, akhirnya batin Anda itu punya sebuah kebiasaan. Yang awal-awalnya misalnya datang ke wihara ya, batinnya menggerutu, lama ini gitu ya, batinnya menggerutu. Kalau memang batin menggerutu, sudah tidak usah ke wihara, di rumah saja. Di rumah saja, tidak usah dipaksa, di rumah saja. Dipaksa juga batinnya tidak datang ke wihara, batinnya di rumah. Prakteknya di rumah saja, tidak apa-apa, sama. Artinya Anda butuh rutinitas yang terus menerus, yang diselami oleh batin Anda, yang dirasakan oleh batin Anda, yang dialami, yang dirasakan oleh batin Anda. Secara apa? Secara tulus gitu ya, secara tulus. Tidak ada faktor paksaan dari siapapun. Ya, mungkin awal-awalnya Anda mungkin memaksa diri, memang Anda harus memaksa diri. Tapi lama-lama biasanya orang akan punya kebijaksanaan. Oh ya, saya harus berlatih gitu. Nah, dengan seperti itu maka Anda berlatih itu bisa menerima manfaatnya di kehidupan saat ini juga. Ya, manfaatnya ya bukan mungkin lagi ya, manfaatnya mungkin batin Anda ya lebih terkontrol, emosinya ya, lebih bijaksana ya. Tapi kadang-kadang saya dalam berbicara ya, ini pribadi saya sendiri ya, kadang-kadang saya tidak begitu mau gitu banyak bicara itu, karena kadang-kadang bicara saya tajam bicara saya. Rencananya sih mau ngomong kulit-kulitnya aja gitu, tapi kadang-kadang saya nekiknya ke jantung orang gitu. Begitu. Jadi kadang-kadang saya tidak mau nimbrung ikut ngomong, udah saya liatin aja. Saya liatin orang ngomong tuh saya senang gitu. Udah saya liatin aja, saya senang gitu. Saya ikut senang dengan mereka yang lagi ngomong itu. Saya nimbrung di situ, suasananya langsung jadi kayak apa gitu. Wah, saya ngomongnya terlalu tajam kayaknya. Ya, jadi Anda bisa merasakan manfaatnya di kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Yang lebih penting maka Anda merasakannya di kehidupan saat ini. Tantangannya ya Anda sudah melihat sendiri ya, dengan keadaan saat ini Anda itu berbenturan dengan teknologi yang sedemikian canggihnya sudah ya. Maka ya harus berusaha dimanapun ya. Di wihara sekarang itu tidak bisa diandalkan sebagai tempat praktek itu. Di wihara paling nanti buat program setahun sekali ya, atau setahun 2 kali program meditasi gitu. Nggak bisa diandalkan itu.
itu tidak bisa diandalkan. Karena pengaruh dari teknologi ini tiap jam, tiap detik gitu. Jadi Anda tidak mampu mengurangi intensitasnya kalau Anda tidak berusaha di rumah. Gitu. Jadi harus berusaha di rumah, meditasi, gitu, menyelami dengan batin. Kalau bagi saya itu yang saya bilang berorganisasi itu nomor 2, berlatih itu nomor 1. Berorganisasi itu nomor 2 saya bilang. Tapi berlatih nomor 1. Kewihara nomor 3 malah saya bilang. Iya. Kewihara itu nomor 3. Saya sendiri pribadi. Tapi kadang-kadang orang masih mengatakan gini, oh kalau di rumah itu sama Nera saya itu tidak bisa berlatih. Dia tempat tidur langsung ngantuk gitu deh. Oh iya. Dia tempat tidur langsung ngantuk gitu. Ada waktu-waktu tertentu yang cocok buat meditasi. Mungkin setiap orang kan beda-beda ya. Kalau saya itu yang sore itu senang, mulai dari jam 6 itu sampai jam 9 tuh. Itu entah saya mulai dari jam 7 atau mulai dari jam 6 atau mulai jam 8 jam 9 itu waktu yang sangat cocok dengan watak saya seperti itu. Jadi orang-orang beda. Ada orang senangnya pagi gitu ya. Saya kalau meditasi pagi itu masih apa ya rasanya gitu. Lebih baik jalan gitu loh daripada pagi itu meditasi itu sebenarnya. Lebih baik meditasi jalan. Jangka mana gitu. Jadi karena apa ya? Energinya belum ngumpul. Masih ke bawah mimpi. Ya seperti itu ya. Nah, saya menghormati Anda ya, menjalankan kehidupan brahmacari, 8 sila sesekali masa ya. Saya tidak bisa mengatakan seperti saya katakan tadi. Kalau belum statusnya tinggi, belum bisa gitu, enggak ya. Seperti yang saya tadi jelaskan ya, tekankan sekali lagi ya, bahwa di saat Anda melatih 8 sila, melatih sila kehidupan brahmacari seperti itu ya, maka Anda itu sama ya. Sila yang Anda latih sedikit, pencapaiannya bisa lebih baik daripada saya. Karena sila adalah dasarnya ya. Dasarnya. Siapa tahu di saat Anda menjalankan sila itu, Anda mendengarkan dhamma dari seseorang yang sangat Anda yakini, Anda langsung mengalami sebuah kegiruan batin dan mencapai tahap konsentrasi yang sangat baik gitu ya, yang membuat Anda itu mampu menerima buah kebajikan ya, maga dan pala gitu ya. Wah, jadinya Anda duluan mencapai begitu ya. Ya mungkin itu ya sedikitnya ya tentang sila ya, dari beberapa poinnya, yaitu dhamma perumpamaan makanan tadi ya. Di zaman seperti ini ya, zaman milenial ya, maka Anda perlu ya, siapapun misalnya itu ya, kalau Anda sudah mendengarkannya, kalau Anda sudah jelas sekali, sangat baik di dalam batin ya, tidak mengapa Anda tidak mendengarkannya. Karena kalau mendengarkannya terus menerus itu ya batin orang yang sederhana ya. Kalau seperti saya bosan gitu, bosan seperti itu. Sudah bosan. Saya tidak mau kok. Bentar kadang saya tuh mengatakan, saya sama Nera gitu ya, takut ngomong gitu ya ke para biku, misalnya ke siapa gitu. Sudah saya kalau saya bosan ya bosan gitu. Karena misalnya ngomongnya itu toh bisa begitu. Namanya
hanya itu toh. Nah, ini sih tantangan gitu, tantangan seseorang yang memberikan Dhamma Desana ya. Tidak boleh memberikan itu saja itu. Tidak boleh. Saya mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sesuatu yang Anda sudah tahu berasa istimewa enggak? Tidak kan? Biasa saja. Itulah Dhamma itu kadang-kadang lebih baik saya tuh kadang cari topik yang lain. Kalau enggak ya lebih baik cerita. Atau datang ke wihara meditasi, baca parita. Tidak harus selalu mendengarkan Dhamma ya. Nah, mungkin mendengarkan Dhamma begini kan ya memang tuntutan ya, dalam arti sekarang itu karena Dhamma sudah banyak ya, di sosial media seperti itu ya. Saya mengatakan umat Buddha itu sebenarnya sudah tahu Dhamma itu. Jadi sebenarnya saya sendiri sebenarnya tidak punya kecenderungan ya untuk sebenarnya ingin gitu ya, ingin menyampaikan perayaan Dhamma. Saya sebenarnya lebih senang simpel ya. Ya kita duduk meditasi. Nah itu aja. Saya merasa umat Buddha, apalagi kaum milenial ya, gampang akses Dhammanya, gampang gitu loh. Tapi berbenturan dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tantangan Anda semua, termasuk saya. Saya akan merasa kadang itu tantangannya di zaman sekarang itu berat, benar berat. Maka saya pernah berpikir, aduh, tantangannya berat banget ya. Sepertinya susah gitu. Kayaknya lahir di zaman sekarang ini sepertinya ini salah begitu, saya kadang berpikir itu. Kalau ada ya, gitu saya. Bahkan saya pernah berpikir tuh kalau ada yang mau donor jantung saya kasih dah. Saya kasih dah. Rasanya apa ya? Kesempatannya kecil gitu. Tapi tidak apa-apa. Seperti yang saya bilang ya, sekalipun kesempatannya kecil, kita harus langsung praktek gitu. Entah Anda sebagai umat awam maupun seorang yang menjalani kehidupan brahmacharya ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada umat Buddha yang dimanapun berada pada saat ini ya, mendengarkan Dhamma ya yang saya uraikan ya, yang direkam oleh anak-anak Patria ya. Semoga ya punya spirit yang baik ya. Apa tuh tulisannya bagus tuh, spirit one Dhamma gitu ya. Semoga demikian ya adanya. Semoga saudara sedama ya dapat berlatih ya dan berusaha berlatih. Tidak harus ke wihara dan di rumah, membiasakan berlatih di rumah ya. Itu saja yang mungkin Samanera bisa sampaikan ya. Sukyoto, Namo Buddhaya.